dan beh. Peh dan beh seperti pada pet and bed. Dan yang terakhir adalah teh and deh as in ten and then. Jadi yang membedakan itu pada getarannya. Kalau unvoiced itu menggunakan getaran, unvoiced itu tidak menggunakan getaran, dan voice itu menggunakan getaran seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafa. Terima kasih. Okay. I will explain about manner of articulation and place of articulation. The first one is manner of articulation. This is the way air is released from the speech organ, atau cara udara dilepaskan dari organ bicara. Jadi caranya untuk melepaskan udara dari organ bicara kita. Di sini ada contohnya z dan sh. Nah, dalam pengucapannya udara itu terus-menerus dipaksa keluar. Kalau kita tidak menghentikan udara itu keluar, maka udaranya akan terus keluar. Misalkan udara akan terus keluar dan udara akan terus keluar, dan itu disebut dengan frikatif. Oke. Lalu ada teh dan deh. Nah, these are not pronounced by making a continuous stream of air pass through the mouth. Instead, the air is completely stopped behind and above the upper teeth and then release or explode. Nah, saat kita mengucapkan teh dan deh, udara itu tidak terus mengalir, tidak seperti z dan sh. Dan di akhir pengucapannya itu ada sedikit letupan, teh, deh, seperti itu. Dan ini disebut dengan stops. Okay. Dan karena udara yang keluar itu melalui mulut, bukan melalui hidung, maka disebut dengan nasal, oral, disebut dengan oral stop. Okay, next. Place of articulation. It refers to the location in the mouth where the sound, usually a consonant, is produced. Ini mengacu pada lokasi di mulut di mana suara biasanya konsonan yang dihasilkan itu. Contohnya yang pertama itu ada bilabial. Sounds performed by using both upper and lower lips, like this. B and p, w. Okay. When pronounce it, use both of upper and lower lips. B, p, w. Okay. Next, labiodental. Sound formed by using the top teeth and lower lip. Okay. Dan v, dan okay. Use the top teeth and lower lip. Okay, next. Dental. Sounds formed by putting the tongue between the top and bottom teeth. This is voiceless. Okay, and then the voiceless one, and the voice one, the. Okay, alveolar sounds that involve the alveolar ridge
just behind the top row of teeth, like t, d, s, z, o, r, r, r. Okay. Next, palatal alveolar. Sounds formed by with the tongue just back from alveolar ridge, like sh, z, sh, z, and ch, j, ch, j, sh, z, ch, j. Okay. Then palatal. The sound made when the tongue is raised against the hard palate, like y, y, y. Okay. Next. Velar. Sounds made when the tongue is raised against the soft palate. Soft palate is langit-langit lunak yang paling bawah. Kalau hard palate itu yang langit-langit di atas sebelah sini, di sini. Sedangkan yang soft palate itu ada di belakangnya sini, yang dekat dengan tenggorokan. Ke, ge, rasakan. Ke, ge, Dan selanjutnya yang terakhir glottal. The sound made in the glottis atau what is it? Glottal, like di sini di tenggorokan. The sound made in the glottis, like okay. Itu dari manner of articulation and place of articulation. Thank you. Back to the moderator. Okay, guys. Now we are reach the question and answer session. So if you have any question, you can put your question on the chat box. Thank you. Ya, oke ya, seperti biasa ya, hening ya. Jadi coba kita lihat di slide-nya, coba buka lagi. Mana nih operatornya mana? Oke, slide. Oke, Rega dari awal. Ya, tadi ada beberapa teman kita yang menjelaskan tentang, ya ini kan mukadimah ya, pembukaan. Sebetulnya kalau misalnya belajar ngaji itu kalian balik lagi ke Iqra. Sementara di sini teman-teman tuh ibaratnya ngaji itu udah ada yang udah sampai Al-Qur'an gitu, udah berapa juz tamat. Nah, kalau kita balik lagi ke dasar, sebetulnya seharusnya teman-teman di semester 1 sudah selesai mata kuliah ini. Cuma kan nggak ada ya. Yang di semester 1 malah pronunciation ya. Semester berapa itu pronunciation? Semester 1, Mister. 1, Sir. Sekarang semester 5. Semester 5 tuh jauh ya. Ya jadi ini sebetulnya fonologi itu kan teori tentang bagaimana sih sebetulnya how to produce sound bunyi. Dari mana sih asalnya bunyi itu gitu. Nah, kalau pronunciation itu bagaimana melafalkan. Cuma sekarang ini step pertama bagaimana sih bisa sampai kemudian melafalkan dengan baik dan benar. Nah, makanya temannya tadi beberapa temannya tadi present the sound. Apa itu sound? Bagaimana sih sound itu terproduksi? Nah,
di situ ada konsonan, ada vowel. Dalam bahasa Indonesia konsonan dan vowel itu ya seperti itu. Apa itu konsonan dalam bahasa Indonesia? Di Indonesia itu kan vowel itu huruf vokal ya, a, i, u, e, o. Dalam bahasa Indonesia ya tetap di situ. Nah, tetapi berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pengucapannya berbeda, kadang berbeda dengan katanya. Misalnya ada kata huruf U, ada kata huruf U juga di satu kata, itu kan kadang-kadang beda. Misalnya tetapi dengan siswa, ada kata U di situ. But dengan misalnya bukan student. Ya kan? Nah, lihat konsonan dan vowel dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu kan ada artikel ya, the, bisa jadi tidak semua artikel itu dibaca the. Misalnya apa? Artikel sama an, Mister. Di. Iya, the juga kan artikel ya? Iya. Iya. Kapan kata the dibaca the, kapan kata the dibaca di? Kalau the dibaca the itu saat bertemu dengan an. Ya. Oh, bukan. Dengan bertemu dengan huruf konsonan. Iya. Sedangkan Nah, oke ya, saya luruskan ya. Kita sudah tidak lagi melihat huruf. Coba saya kasih contoh. 1 jam. Bahasa Inggrisnya apa? An hour. Kenapa pakai an? Karena itu hurufnya H. Tapi di pronounce-nya dia langsung pakai vowel. Nah, itu kenapa dia pakai artikel an. Coba kita lihat yang hurufnya U. Kampus, bahasa Inggrisnya apa? University. University. Oke ya. Huruf di awalnya apa? U. Bacanya gimana? University. Pakai e atau pakai an? Pakai e. Kenapa pakai e? Terusnya itu pakai konsonan. Karena ketika kita melafalkan university, dia pakai y, university. Itu kenapa dia, loh ini kan vokal gitu. Ya, tetapi karena kita itu kebiasaan bahasa Indonesia itu melihat huruf, dalam bahasa Inggris agak digeser dikit. Karena kita belajar fonologi, yang diproduce itu sound-nya. Yang dilihat itu sound-nya. Sama dengan hour. Hour itu kan tulisan huruf pertamanya pakai H ya. Seharusnya hour dong gitu. Kalau kita tolok ukurnya huruf, tetapi dalam bahasa Inggris tolok ukurnya bunyi. Jadi an hour, a university. Kenapa? Seharusnya an university. Iya, hurufnya U memang vokal, tetapi karena dibacanya Y, jadi artikel yang harus disandingkan itu pakai E. Nah, sound itu ada konsonan, ada 3 ya. Coba lihat di situ ada konsonan, terus apa lagi? Coba slide-nya. Ada vowel, terus apa lagi? Ada diphthong. Dalam bahasa Indonesia ada nggak kayak begini? Nggak ada, cuman Nggak ada. Nah, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis itu hampir sama aturan pakainya. Kalau mau bicara pakai bahasa lain itu, nah bahasa Arab itu kan ada harokat supaya kita tahu bacanya gimana. Ini panjang pendeknya seperti apa. Huruf alif sama huruf ain bacanya gimana. Nah, itu ibaratnya itu hukum-hukumnya tuh. Maksudnya aturan-aturannya sama dengan bahasa Inggris. Itu aturan-aturannya. Misalnya
Kalau kelas kemarin itu ketika presentasi di awal dia menerangkan ya I would like to introduce myself bla 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 bla, kemudian I would like to present to you all about Son. Son anak laki-laki. Kalau bunyi apa? Sound. Coba. Oke, kita coba si Rega kembali lagi ke kata sound tadi. Coba kita tampilin ke kata sound. Oke, huruf. Coba lihat ya, huruf vokal yang bersandingan huruf apa aja di kata itu? O dan U. Oke, kita cari lagi kata O dan U yang bersandingan. Misalnya kata kerja kedua bahasa Inggris itu, bahasa Indonesianya menemukan, apa bahasa Inggrisnya menemukan kata kerja kedua? Found. Kalau font itu huruf, nah itu kan salah. Nah, jadi teman-teman di sini udah nggak lagi semester 5. I found you at misalnya traditional market misalnya. Nggak bisa lagi. Itu namanya found. Nah, coba lihat ciri-cirinya. O sama U bersandingan. T sama H bersandingan. Huruf T sama H bersandingan itu di sound di mana tuh? Konsonan, vowel, atau diftong? Di mana? Coba lihat di situ, di konsonan. Huruf T sama H bersandingan. Walaupun tidak semua ya, ada yang T sama H, misalnya ini, apa, menyatakan suatu benda ini, bahasa Inggrisnya apa tuh, ini? This. This, those ya. Yes. Misalnya huruf N sama K. N sama K, T sama H, I, tambah huruf I. Coba. Think. Ya. Nah, huruf T sama H di berpikir tadi itu sama dengan bagaimana kita melafalkan huruf Arab yang titiknya 3. Huruf Arab titiknya 3 itu apa? Fa. Nah, jadi teman-teman, kalau ketemu huruf T sama H, tidak semuanya pakai tha. Gitu. Tidak semuanya, sama dengan this, those, there. Huruf T sama H nyambung tuh, berhimpitan ya kan? Sama konsonan juga, tetapi tidak semua T sama H itu ketika bersanding itu dia harus sama bunyinya. Oke ya, paham ya? Nah, itu contoh-contoh simbolnya, fonetik simbol namanya. Nah, itu di kamus ada sama dengan gigi. Kalau jamak, ya kan? Nah, coba lihat apa bahasa Inggrisnya pantai. Beach. Nah, kan jadi ada panjang pendeknya. Kalau pendek itu jadi bahasa yang dilarang. Itu umpatan kan? Benar kan? Benar, Mister. Misalnya Tasya bilang sama si Delvina, "Hey Delvina, I'm going to the beach." Oh iya, si Tasya mau jadi pelacur nih kayaknya. Oke, fine. Bye. Good luck for you ya, gitu. Tuh si Delvina kalau dia paham panjang pendek dia bakal ketawa tuh minimal dalam hati kita, ini Tasya beneran nih gitu kan. Kalau mau mengikuti kaidah. Tetapi kan yang namanya balik lagi belajar speaking itu mengabaikan dulu kaidah, yang penting ngomong dulu,
lancar. Tetapi ingat, kalau udah semester 5, yang saya bilang tadi, seharusnya ini kan telat ya. Udah semester 5 itu udah aman untuk area-area berbahaya kayak gitu ya. Sama BEAT dengan BIT. Itu kan panjang pendek, cuma main panjang pendek kan. Nah, makanya di pronunciation itu ada stres, main panjang pendek, sama baca Al-Quran juga gitu panjang pendeknya. Jadi ketika teman-teman dulu waktu kecil belajar ngaji, panjang pendeknya itu nggak pas, itu kan kena marah sama gurunya. Sebegitu pentingnya kan? Nah, sama dengan bahasa Inggris, panjang, pendek, itu yang membedakan arti. Itu kenapa di sini ada guiding, kita belajar teorinya, namanya consonant, vowel, sama diphthong. Nah, di slide-nya ada organ of speech nggak? Ada gambarnya, picture-nya ada? Nggak ada. Oke, nih, lihat di situ. Coba bayangin ya, ada salah satu teman kita yang tiba-tiba dia suatu ketika dia kecelakaan motor dan kemudian giginya patah. Udara yang dihasilkan lewat ketika dia bicara itu pasti berbeda. Itu sebetulnya yang disebut artikulasi sih sebetulnya. Yang bisa nyanyi juga kan paham tuh artikulasi itu gimana. Nah, itu alat-alatnya. Coba misalnya salah satu teman kita kecelakaan, kemudian sebulan kemudian dia belajar bicara lagi, dan 2 giginya yang di depan itu hilang. Yang dihasilkan itu sama nggak dengan teman-teman yang gigi 2 di depannya itu masih utuh? Pasti beda kan ya? Karena gigi 2 di depan itu membantu. Coba tuh. Misalnya Rega bilang think. Don't you think, misalnya ya. Giginya mana yang jadi tumpuan di situ ketika kamu ngomong berpikir tadi. Do you think it's enough gitu misalnya. Apa aja tuh lidah di atas banget enggak? Enggak, kecuali Bali. Do you think? Nah, baru ujung lidahnya di langit. Karena orang Bali kan aksennya kayak gitu. Nah, kalau di sini kita belajar ketika kita menyebutkan T sama H misalnya dalam kata berpikir tadi, dia ujung lidahnya pasti dibenturkan di gigi 2 di depan. Benar ya? Coba praktekkan dalam hati. Benar enggak? Benar, Mister. Oke, coba nggak ada gigi 2 itu kita huruf V apa ya? V. Huruf V itu contohnya di kata apa misalnya? Apa atasnya apa? V. Value, Mister. Values. Oke, values. Coba lihat organnya apa yang bekerja di situ sampai kemudian you produce V, value. Apa aja tuh yang digerakkan? Apa aja yang digerakkan? Kedua bibir. Hampir ya, getar, ada getaran antara bibir di bawah dengan misalnya apa tuh? Yang getar apa tuh? Di mana? Di gigi ya.
value. Nah, coba bayangin tuh. Kalau misalnya organ kalian nggak lengkap, tuh bisa nggak produce sound dengan baik dan benar. Ya kan, misalnya ada teman kita yang bibirnya sumbing, itu kan beda yang diproduce. Dia akan beda, soundnya beda, udara yang dikeluarkan beda. Ketika kita ngelihat kakek nenek kita yang tiba-tiba giginya udah nggak ada lagi, itu kan juga memproduksi katanya beda. Nah, hari ini kita itu cuma ngobrol-ngobrol tentang apa sih sebetulnya fonologi kan gitu. Nah, coba ke bawah-bawah tuh. Coba si Rega, itu artikulator. Voicing, terus apa lagi? FV, oke. Fine, vine, ya kan? Manner, oke. Di bawahnya lagi. Dental. Dental itu apa? Coba di atas. Labiodental. Apa sih dental itu? Profesi yang biasanya pakai dental itu apa? Dokter gigi. Iya, dentis, ya kan, berarti berhubungan dengan rongga mulut. Nah, itu yang mempengaruhi artikulasi, apa itu bilabial, apa itu labiodental, gitu kan. Nah, ya kita cuma belajar teori aja sih tentang itu. Kalau si Ajeng pergi ke Amerika sana, orang-orang bule di desa mana ngerti kayak gini. Jadi Ajeng lebih pintar ketimbang mereka. Sama dengan bule-bule di Australia, ketika belajar bahasa Indonesia, Ajeng mungkin lebih dikit pengetahuan bahasa Indonesianya ketimbang mereka. Karena apa? Kita belajar bahasa Inggris itu terpaku banget dengan hukum-hukum gitu. Kenapa si Ajeng, kenapa ya sulit banget speak English gitu ya? Iya, karena kamu nggak mau nyoba. Iya, kalau nyoba itu diketawain. Takut salah, gramatikalnya, it's grammatically wrong. Dia worried gitu kan, sama dengan orang-orang Australia misalnya belajar bahasa Indonesia sama, pokoknya harus terstruktur. Nah, sama dengan kita belajar fonologi gitu. Ini kan cuma teori doang, ketika praktik kan sama aja sih. Ketika saya ngajar fonologi dan ketika saya nguji dalam bahasa Inggris, banyak juga yang salah gitu. It's okay, nggak apa-apa karena ini cuma teori doang. Nah, teman-teman ya, kalau nggak ada yang nanya, oke, nggak apa-apa. Yang jelas, kita sudah selesai ngobrol-ngobrolnya, ini belajar bareng-bareng. Besok saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Besok itu hari apa tuh? Hari Sabtu ya, sampai jam 12 malam. Jadi masing-masing individu, misalnya si Aziz, Maimunah, itu saya kasih tugas kira-kira 5 menit menjabarkan ulang tentang apa yang kita bahas hari ini. Nah, untuk yang presentasi hari ini udah bebas tugas, udah selesai tugasnya. Kayak siapa tadi yang presentasi? Maimunah ya. Ya, terus siapa lagi tadi ya? Ava sama Fionika, Mister. Oke, iya, oke ya si Fionika ya lumayan ya pronunciation-nya nggak mungkin dari kampus PBI, itu dia pasti belajar sendiri ya. Karena kalau ingin mencari ilmu ya by googling ya, do by yourself. Untuk zaman sekarang ini mahasiswa kadang-kadang bisa lebih banyak pintarnya ketimbang dosennya sendiri. Jadi kalau dosen muda marah-marah karena tersinggung ada mahasiswa yang lebih pintar, itu kayaknya
kurang pergaulan gitu. Kecuali dosen-dosen tua yang besok mau pensiun gitu ya, dia nggak terima kalau mahasiswanya lebih pintar. Nah, contoh Fionika ini saya yakin juga ada sih beberapa teman yang juga belum muncul karena belum presentasi aja gitu. Ada yang speakingnya juga bagus karena dia latihan terus. Sama kayak ngaji ya, dia bisa ngaji bisa gitu. 5 tahun nggak ngaji lagi ya juga berantakan lagi. Nah, kalau misalnya mau pronunciation-nya bagus, speaking-nya bagus, ya tiap hari. Hajar terus tiap hari. Nah, selain Fionika, terus Maimunah, terus si siapa tadi satunya? Lupa. Nafa. Mana Rafa ya? Ya, itu bebas tugas hari ini. Karena dia sudah mempresentasikan ini. Nah, bagi teman-teman, di luar dari 3 orang itu, saya minta sampai jam 12 malam besok hari Sabtu, mengumpulkan 5 menit video, mengulang dan membahas lagi tentang apa namanya pokok bahasan hari ini. 5 menit aja cukup, kemudian kirim di nomor WA saya. Itu bukan kelompok ya, personal. Oke. Paling cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Si Rega ada pertanyaan nggak? Enggak, Chef. Enggak ya, as always ya. As always. Ada pertanyaan? Hening semua. Oke, si Aziz mana Aziz nih? Aziz, coba nih Aziz. Aziz, mana nih ya? Aziz. Pak, ya Mister. Sehat. Sehat, Jis. Ulah cicing wae atuh, Jis. Ngomong. Ajis Orang Makassar, Sir, nggak ngerti bahasa Sunda. Pakareba ya. Orang Makassar. Waduh, jauh ya. Iya, Mister. Ya, ini sedang di Makassar nggak, Jis? Di Bandar Lampung, Mister. Oh, di Bandar Lampung. Ya, sama kayak Miss Aulia ya, Makassar. Kalau nggak ada pertanyaan, oke ya. Saya anggap selesai. Dan saya nggak tahu di antara puluhan teman di kelas ini yang tertarik dengan speaking, belajar sendiri. Jangan berharap di kampus, mau apapun, sebaik apapun kampus, kalau kamu ngelihatnya TikTok doang, gitu yang joget-joget ya. Tapi kalau ada yang TikTok edukasi, sifatnya edukasi sih bagus. Banyak sih ya. Saya juga belajar banyak tuh. Tapi ada yang tahu Abdulism nggak? Tahu. Nah itu, ya iya itu bagus tuh. Dia itu, ya dia nggak kenal saya kenal dia sih waktu itu. Dia punya kelas dan keren dia 2 kali. Kayak misalnya kalian nih masuk kelas dia 2 kali pertemuan nggak hadir, kalian dikembalikan duitnya gitu. Oke, saya nggak bisa mendidik kamu gitu. Dan dia bagus sih bahasa Inggrisnya. Untuk speaking ya, dia kalau grammar ya bukan di dia ininya. Dan dia ada muncul banyak di TikTok di mana gitu. Nah, teman-teman di sini kan nggak harus tunggu mata kuliah pronunciation deh gitu ya. Seberapa banyak sih yang kalian dapat gitu. Tapi dengan umur kalian yang kayak gini, akses di media sosial itu bisa dengan mudah kok dipelajari. Kalau yang suka banget bahasa Inggris. Ada kan yang setengah beliau suka. udah wafat. Iya, udah wafat kan videonya ada. Saya juga kalau udah wafat kan di sini direkam kan masih ada kan rekamannya. Jangan dulu, Iya. Jadi banyak deh orang-orang yang suka banget gitu niruin aksen-aksen ya. British, terus Amerika itu banyak kan itu bagi pembagiannya gitu. Nah, teman-teman di sini kalau yang suka silakan, jangan nunggu dan jangan mencaci maki kampusnya. Ini gue nggak dapet apa-apa ya, salah lu gitu. Lu di Oxford juga kalau lu rebahan juga lu nggak bakal dapet apa-apa. Oke ya,
Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari saya. Saya tunggu sampai jam 12 malam besok. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus di sini ya. Insya Allah ya. Oke. Saya pamit ya. Thank you. Assalamualaikum. Rega nanti dikasih tahu teman-temannya untuk diingatkan ada tugas mingguan. Thank you. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Thank you. Udah ya, gua